Dulu saya pertama jadi kades WPD ini juga ampun takon ke Pak Lukman masih di Musdes pertama itu tahun 2020 gebuk kursi ingin bubar mangel kamu gebuk kursi abang si stainless si gandengnya pusi Yazim itu dulu memang dulu saya masih temperamen masih emosian gitu. Kalau suatu hal yang ini secara regulasi boleh aturannya itu boleh kadang-kadang BPD itu kan mitra dilarang anak Lukman akhirnya saya tanya saya sering silaturahmi Pak Lukman sebenarnya dulunya itu ada apa sih antara Pemdes dengan BPD lawang nyong kades anyar sekdese anyar nyong melu-melu ditukari saya apa ya tak gebuk kursi nyong bubar orang si Musdes tapi ini sudah ditandatangani itu karena memang kita yang awal itu harus akur dulu akhirnya ya memang saya nemu benang merahnya intinya itulah kades Parsawat Diki kayak gitu aja menungsa ya jane seukur menungsa jabatan ya orang anan dep orang anan dhuwur cuma nyong bisa ngerendahna wong liya karena apa karena sokan nyepelek nak aku apa kanca-kancaku gitu saya paling nggak terima intinya itu jadi kalau bantuan keuangan kabupaten provinsi Bankudes ya itu kenapa bisa totalnya sampai 4 miliar kayak gitu ya monggo nanti jenengan ditanyakan gue gawe apa-apa nanti dihitung dan masih banyak yang belum dilaksanakan karena besok ada yang di perubahan anggaran jadi biasa Pak Camat saya itu kancane urung bangun wis bangun bulan Desember kancane bangun paling-paling sebulan rong bulan udah beres nah aku tekan Desember urung beres-beres itu biasa ini nanti kita berdayakan untuk wisata kulinernya dikelola sama Ibu PKK terus untuk kafenya kan nanti 2 lantai ini nanti bentuknya kapal pesiar 2 lantai nanti yang atas untuk tempat ngopi terbuka tapi ada kanopi jadi ruangnya terbuka terus yang bawah untuk ruang pertemuan terus nanti samping utaranya ada VIP room tempat makan kasih karaokean cuma untuk keluarga nggih jadi kalau pesen makan keluarga dalam satu kamar yang bayar wong nyanyi nggo tuku setrum nggih setrum kan bayar TV-ne mau jeblok kan yo tuku maning dadi dayeng sejam 50.000 cair nanti BUMDes terus parkiran nanti juga dikelola Karang Taruna pokoknya intinya gini apa yang berpotensi yang ada wong kita kok ikut-ikutan gawe wisata apa jenengane sing warna-warna jangan nek nang Baturaden wong kena sumber mata air banyune kaline gemelandang banter bening nggih ya wisatane air apa kolam renang sih ini ada sumber mata air kalau untuk kolam renang bisa cuma kalau kayak nang Oapong gawe kayak mumet mengko malah gawe perahu ora jalan kayak gitu kan ya bikin aja kayak gini apa yang disenangi masyarakat sekitar dari apa pemudanya sampai yang tua kan ngopi kena daripada wong kene pada ngopi nang kanak-kanak tak gawena tempat ngopi sing apik sisan kayak gitu kan yo malah justru sing tak wae ini disit sing mungkin dihubungi nyong takon karo Pak Kadis karo Pak Ari di BPD yang manut cok 2020 2020 21 22 anak manut PLT ya anak manut yang titik ketok ya pirang jendil nah pirang jendil orang di tubuh ya oh aja takon dosen yang di TikTok orang di yang lurah sih siapa gitu ya kan jadi kita jadi kades ya sisi
kudu bisa menimbang, memilah-milah, mengambil kebijakannya itu kira-kira anggar timbangan ya sing dibelani ya sing akeh, wis kayak gitu aja karena kepentingan sekelompok orang, segelintir orang. Gara-gara itu pendukung kita jalukannya warna-warna, malah nanti dampak negatifnya kita yang kedegar-degar dijelain nang wong pirang-pirang. Tapi yang dirangkul aja, suwe-suwe paham karo dewek, suwe-suwe mengikuti gitu. Anggar sing wis kira-kira diapiti ora gelem ya dicor, ora usah dimungsuhi. Iya kan, cor apa yang karo wong sing jelai-jelai ya dimungsuhi dicor. Tapi suwe mati dewek. Mungkin itu nggih. Monggo nanti apa wis sing kurang jelas ki wis terang sejelas-jelasnya terkait anggaran tadi ya, karena minimal 20% maksimal orang dibatasi enak bira-bira wis kayak gitu. Untuk ketahanan pangan kan bisa penyertaan modal, bisa penyerahannya nanti berupa aset dikerjakan oleh TPK ya tetap. Kalau yang BUMDes yang tahun ini penyertaan modalnya 344 juta ya, 344 juta. Nanti yang aset pokoknya tahun ini sekitar 800 ya 900-an ya, 900 jutaan lah kurang dikit. Nanti yang lain penyerahan aset karena BUMDes takon latihan mandiri lah, dan tanggung jawab aja apa dan gawe kena wis dadi dhewe kena diarai hasilnya kan kesenangan ya mana mikir sedikit. Langsung itu nggih. Monggo kalau ada pertanyaan silakan satu persatu tak jawab, betul kami jawab. Kalau dia panggil Mas kan ya, jadi tua saya. Jadi kalau ada kita kayaknya sama Pak. Keluarga pensiun 2018, 2019 dilanjut dari kakek. Ini sebenarnya saya mau tanya tapi sudah diterangkan semua Pak. Itu yang saya ambil hikmahnya hari ini, kami sebagai kakek ini jadi berwawasan lebih. Jadi sampaikan banyak hal sama Mas Bowo. Ini luar biasa buat bekal kami sebagai kakek di Kalibondang nanti di depannya. Jadi intinya kita sebagai kakek ya kita harus saya tatak dalam kurung ya, berwawasan luar biasa ini Pak. Ya amati. Jadi yang terpenting memang kita harus ada keikhlasan. Bagaimanapun kalau jadi kadis murah ikhlas ya. Karena kalau jabatan kadis itu adalah kita adalah menyerahkan kebebasan kita di dunia. Kebebasan orang diserahkan pada masyarakat. 24 jam 2 saya pernah duduk ada orang nolong Pak bantuan. Ya itu harus kami lakukan. Intinya kalau kita tidak ikhlas kan ini menurutku. Intinya Pak Bowo hari ini kayaknya sama lah sepakat dengan teman-teman kader yang terutama ini yang dari Pak Aur Perencanaan dan Kasih Keserang ya. Ini di administrasi saya sudah sampaikan Pak Kades Bowo, monggo utamanya khususnya perangkat saya untuk diperhatikan bahwa DD ini memang sebetulnya harus seluas-luasnya untuk mendapatkan PADES ya, Mas Imam ya. Jadi soalnya anggar ayana gawe iki ora didukung, gawe iki ora didukung. Nah ini yang kami kadang-kala ngadu bangsa. Kalau insya Allah kami dengan BPD luar biasa. Saya dulu juga tukang gelut Pak, ya. Bukan gelut, tapi sekarang udah insaf. Nanti Pak Slamet, Pak Imam ini diperhatikan dan sudah saya WA karena nggak bisa ngomong langsung. Ya. Itu diperhatikan omongannya Pak Kades Pura Sabak untuk dipraktekkan di desa kita. Lahan kami seperti ini Pak, saya punya lahan yang cukup luas, kas desanya, tanah kas desa, bisa sih dibuat seperti ini sebenarnya. Kalau
tadi yang saya mau tanyakan sebetulnya buat kesini itu bukan lihat ini Pak, lihat bor atau apa. Ini malah saya kebetulan ketemu jenengan, jadi saya termotivasi ke depannya. Tidak hanya termotivasi. Pak Bowo nom tapi kayaknya lebih. Masih Pak Bowo itu saja. Mungkin ada teman lain yang mau nambahin. Oh, ini Pak Eko dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan Pak, saya BPP. Tadi kami sudah menyimak penjelasan panjenengan. Saya kira semuanya sudah bisa menyimpulkan. Kesimpulan saya, panjenengan adalah seorang kades yang paket lengkap lah. Kemudian saya ingin tertuju pada sebuah pertanyaan tentang BUMDes. Kepala desa sebagai penasehat. Tadi kalau kita simak, panjenengan meyakinkan semua yang diprogramkan, didelegasikan kepada orang-orang yang dipercaya menjadi pengurus harus jalan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh semua kepala desa, menjadikan program-program itu jalan. Karena ini berhadapan dengan bagaimana mengkondisikan orang per orang agar bisa amanah di dalam menjalankan. Saya mohon penjelasan panjenengan apa yang panjenengan lakukan sehingga orang-orang yang ada di BUMDes seperti ketua dan penasehat bisa menjalankan dengan baik. Dari kehadiran dilibatkan ke sini saja, saya sudah menilai bahwa ada pengawas, ada ketua BUMDes, adalah sosok yang luar biasa. Tentunya ada sesuatu yang hebat sehingga dihadirkan di sini. Nah, itu semuanya tidak lepas dari pengkondisian kepala desa. Sekian Pak, terima kasih. Matur nuwun Pak, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena bener arep gawe BUMDes, arep modal pirang-pirang duit negara, mburi kerine sing tanggung jawab kan kades nggih. Bener. Kita itu di awal itu harus berpikir usaha akan berjalan dan akan mendapatkan hasil dengan perencanaan yang bagus. Nah, kita orang dua perencanaan sing apik, mustahil usahanya harus jalan. Jadi semua keseluruhan pengurus BUMDes itu undang intern lah sama pengawasnya. Kalau memang di sana belum jalan, biar kita itu satu gerbong, satu pemikiran, satu tujuan, gitu. Niatnya apa, bangun desa, wis kayak apa sih harus dibangun, apa bae nang desa sih ben maju ya harus tak bangun. Bisa nih desa bangun nek ngandalna aspirasi sekarang anggota dewan nun sewu dijajari tok. Ya kadang-kadang sih diwehi tapi nilainya cilik. Iya kan, paling-paling 100 juta, paling gede 200 juta. Iya kan? Iya sektor ya Pak. Bernyong orang anggota dewan kayaknya APKB orang sektor. Tapi kan itu dewan sih anak pira. Iya kan, satu dapil aja paling-paling ada 2 sampai 3 wakilnya gitu. Dengan jumlah penduduk segitu apa maksimal 4. Lah aspirasi ini go 3 kecamatan, 4 kecamatan apa cukup itu sing kudu dipikir nang kabeh. Undang pengurus BUMDes dari ketua sampai pokoknya sing ngurusi kelas nang dapur nang pedangan ya diundang. Oke.
ke BPD nya wis kandhaan wis omong-omongan BPD iya insya Allah mari ngarep ora bakal keliru ora ke. Contohnya nek ngingu ayam ke, walaupun nang Purbalingga akeh sing ngingu ayam tapi lian beda ilmu. Yang pertama untuk meyakinkan ke masyarakat itu kita ya melalui sosialisasi itu, undang tokoh-tokoh balai desa. Balai desa kan kantor dari masyarakat nih, undang. Jadi orang kalau diundang itu diajak berdiskusi itu kan seneng karo mendengarkan dan memperhatikan. Rasa perlu akeh tokoh saja yang diundang. Wong itu anggarannya kades, jane apa karepe kades iki. Mbok arep tuku helikopter. Mau gawani apa karena regulasi oli yang oli. Bukan apa karena meyakinkan orang yang satu desa ya orang tadi. Maka orang-orang yang tidak pro sama kita mesti orang dukung. Ya kan? Apapun yang sudah kita kerjakan, contohnya ya tadi saya cerita. Lah gue anu dalan dicor pandel pinggir top tengahnya ora tak bor. Kita jawab rasa kanggo cangkem. Iya kan jawab ae karo bukitna kowe di kodril andele ngono. Anu 15 cm mbok 17 cm 16 cm jajal. Dawane sing gawe tak tambahi 30 meter 50 juta kayak gitu. Lah kalau untuk bumdes minimal di dalam bumdes sendiri Pak, pengurus yang dulu yang tak pakai itu cuma bendahara ya, bendahara itu tak pakai. Karena apa? Kita kan nggak mungkin kades ngontroli dina-dina. Nomor siji orang over, nomor lorone derek dijelei, nah ketuanya jelei kok. Asu ya lurahe bola balik tilik nduk. Apa kok ora andel apa ya gue. Dela-dela ngomai bae. Tuku empan, tuku pakan, bodo amat wis tutup mata tutup telinga, yang penting hasilnya ada dan pengurus menikmati semua, tapi menikmati semua gitu, tidak 1-2 orang. Walaupun manajer ternak ayam, manajer ternak sapi, manajer ini wisata, hasilnya ya nanti dari masing-masing silakan menyisihkan. Wong kita dari 12 juta dikasih 8 juta aja kan sebulan udah punya 4 juta. Itu perhitungan paling murah loh, 4 juta. Dan setahun kan 54 juta ya. Pengurusnya pira begitu dari satu usaha, belum nanti bagi hasilnya kan ada ART, pokoknya semua itu nek Pak Lukman ketua BPD nih demian pinter karo teliti. Jadi kita saling belajar. Awal ya kalau kita tujuannya sehat ya pada sejalan ya insya Allah ya. Terkait ada ART wis ditulis di situ antara pengelola yaitu BUMDes terus pemerintah desa, terus berita acaranya dibikin dengan BPD terkait bagi hasilnya. Nanti yang masuk ke PAD kan kalau di tempat saya kan 35% ya, 35%. Yang untuk BUMDes pengelola 35%, udah dibagi 35% ini nggak modal kayak gitu loh. Misal 100 juta 35% gampangannya lah ya, 35 jutanya disetorkan ke rekening kas desa, 35 nya di rekening BUMDes untuk usaha apa aja wis. Kalau udah uangnya BUMDes usaha apa baik sing penting kira-kira dadi jagong karo lurai, jagong karo pengawase ya lurai ya wis kayak gitu aja. Terus harus akan kesuwen mikir, orang jalan-jalan mikir tok kan orang ana hasilnya, iya kan. Terus kemudian apa tadi yang
35% ke desa, dinas desa 35% ke BUMDes, bagi hasilnya 20% ya, 10% untuk sosial kemasyarakatan, ya lingkungan. Terus kalau lebaran itu kita bagi-bagi parcel ke warga lah, sekitaran kandang apa segala macam, itu 10%. Nah ayam wis akeh gede teman 10%, 5%, wis pengurusnya oleh 100%, ya kan. Unggal bulan nanti ngisi, nah tapi anak ngisi nah ya jadi pangan dewek, cuman ketuanya apa nang manajernya dibagi lah semua, sekretaris tukang nulis ya dibagi. Misal sehari dapat 200.000 dari telur ya, misal 500.000 di setornya 300 kan oleh 200 ya, silakan mau hasil 1 juta, tutup mata tutup telinga isi bagi. Sing 100.000 yang ono manajer karo sing pada kesel nang ayam unggal dina, sing 100.000 di sisina ya nggo rame-rame kayak gitu. Dan nanti kalau usahanya itu udah banyak, hasilnya itu gede banget mas, itu sepele. Contohnya pengelolaan sampah, Kris. BPKP kemarin sama BPKRI ngaudit dan 3 hari ya hasilnya udah keluar. Intinya ya administrasi dicek semua, beres semua, ada kekurangan sedikit kok, ini harusnya nggak begini, ini harusnya nggak begini. Ya kita dibimbing lah, istilahnya sekelas BPK aja yang eksternal aja luwes, anggar ngasih inspektorat sing internal orang luwes. Dan jawani-wani ketemu orang aku jelas tak bodohku main sampai suci belum ya itu apa main anaknya si cilik-cilik jelas ngono harus gawe malah sih tetap malah nih bisa gitu lah. Pengelolaan sampah panjenengan apa maning menggenang kota, aku benda banget jenengan buang sampah kok nang kali sing kebanjiran nangis kandangnya siapa aja jauh, kandang ayamnya BUMDes karo kandang ayamnya nyong, waduh bajingan ora enak. Unggal udan gue banjir, lelene hilang tongan benda rasane dari panen tok lelene bubar. Lele kan nek banjir macet-macet tok hilang kabeh nek lele. Cekeli wong sih seneng wargane ya, jadi hilang ngono lah rame-rame. Iya ora sedako wong silang sedako nek diwehna anu silang wis iya semana darai kan seneng minimal. Gawe seneng wong oleh pala itu kan udu lelene sing sedekah udu gawe seneng kowe palane udu aweng lele udu lele ora itu lah. Intine dari kepengurusan minimal ketua ya sing sejalan sejalur karo pemikirannya KDC Pak. Sing kira-kira angel lho ditokna bae wong apa wong nyong duwe BUMDes duwe wadah wangel. Kita kemarin juga kayak kue Pak Lukman jadi protes nang Asim di Asim kita pernah gue kayak BUMDes lu orang musyawarah basic temen lah pola kayak gue dari manut deh kayak gue ya manut akhirnya gue. Tapi anggarnya orang kayak gue udah dadi Pak temenan. Memang lurah gue kudu dia bondo bandu bandit ya orang di bondo ya orang jajeni bala ya wong lurah kan nah balanya akeh wong nyalon dadi gitu kan balanya akeh. Kalau ini lurah kayak aku bandit ya aku tuh tapi aja gue banditin masyarakat, gue banditin mari dinas itu cocok. Iya deleng jenengan deleng paket kegiatan yang kurang sebagai irigasi 200 kene sub JUT 200 anak ulun mengene 200 dalan siji bet judulnya tenuli yang tok. Iya Pak Karso ben guyu irigasi ke nampak kayak dhuwurnya sur nampak kayak perubahan P3 TGAI nampak maning. Jadi intinya dari awal pengurusnya minimal 2 orang lah Pak Kades. Itu harus orang kepercayaan kita sing mentalnya memang mental pembisnis. Orang susah perlu
butuh itu kon kesel enggak, punya tanggung jawab kegiatan yang lain pun enggak masalah. Misal guru atau ASN lain enggak masalah. Cuma di situ itu untuk mengendalikan, karena kita enggak tiap saat bisa ngawasi ngejelei kayak gitu. Contohnya kita punya direkturnya di usaha apa ya orang kita, nanti anggotanya wong emung suwe sing karo dewek apik tinggoni kabeh, anggar sing ora apik mau apa sih tinggoni kayak gitu loh. Wong sing apik karo dewek pirang-pirang anu ora apik muja temen tinggoni ya, wong sing badakalani jor ini kemawon, sing wong apik ya eneh kok gelem dadi piye ya, wongnya malah dadi seneng ngeben melu nyoblos dengan malah sing wingi ora bala dadi bala iya kan, sing wingi dukung dadi orang dukung anak, tapi akeh sing mendukung karena kita memperhatikan wong ora melu diperhatikan. Angger ana kata-kata sing ngomong kae ora melu siki kon ngedoli sawahe, kae ora melu siki diweni pahalan micet kayak wong siji iki kayak wong arep mentalis kayak kowe, watake kayak kowe, jangan kayak kowe terus dipikirna ya puyeng. Dewek ngomong dimong setahun 2 tahun dimong ora kena ya udah kayak gitu. Wong kadang-kadang anggar maune cocok dadi ora cocok, sing ora cocok sapa, sing ora gelem ngurusi sapa be nang ngendi ngomongnya aku ora dipercaya nang lurahe kan kayak gitu kan, pekok jenenge dibelintir itu namanya kan. Kita nggak pernah isi intine kafe-kafe sing apa sumber daya manusianya itu mumpuni apik, kita ora usah pandang apa-apa, ambil dari ibu PKK, apa dari Karang Taruna, apa dari LP3M, wis nomor sisi agar wong wis tahu gabung apa ketua RT. Ya, tapi harga ketua RT kadang bernakene si orang anak, nang ini manut banget kayak gitu. Anggar nang kana wong ketua RT ini anu iya ngeslota malah diwewet bis itu pasaran dina Rebo dina Minggu dituntun mari pasar kemudian ati lur mati kabeh ya astagfirullah anu 200 ekor mati kabeh ora siji ya aduh ya siap-siap diperiksa itu nggih. Mungkin itu Pak Kades ya wis tapis banget yang boleh jelasna, monggo yang lain wis 40 jam tak jawab lah mumpung lagi dari narasumber. Oke, yang selanjutnya Pak Mas lagi sami-sami kayaknya sih pada tidak nomen ya. Obat waktu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang terhormat Bapak Kepala Desa Wirasabah Purwasabah Mas panggilan akrabnya saja Mas Soho, seperti yang di YouTube ataupun di TikTok itu sangat-sangatlah ngetren sekali. Itu sebagai inspirasi secara pribadi saya selaku kepala desa di Kaligondang, dari melihat dan memandang dan juga mendengarkan cerita-cerita yang saat ini saya dengarkan, memang boleh dikata komplit lah, super dan super. Intinya terima kasih, ini tidak semua kepala desa seperti itu memang. Mungkin tidak jauh 10-12. Dalam artian panjenengan seperti itu saya juga pernah. Saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi saya juga keberangkatan jadi kepala desa, mungkin hal-hal yang saya jalankan ataupun saya lakukan kepada warganya tentunya hal-hal yang mungkin kita harus tegas, kita harus bagaimana cara menyikapi dan menjalankannya. Ini terkait dengan enggak. Yang jelas seperti ini, saya juga bahasanya keberangkatan dari seorang kepala desa juga bukan orang-orang istilahnya orang pinter lah. Karena saya juga dulunya perantauan Pak, Mas Soho. Saya juga perantauan dari Jakarta, Malaysia, Singapura sudah pernah teralami. Dan alhamdulillah pulang saya jadi kepala desa. Nah itulah sebagai inspirasi saya secara pribadi. Setelah saya pulang itu diberikan amanah seperti ini. Nah bagaimana cara saya mengabdikan ke desanya untuk bahasanya tadi yang pertama
membangun desa dengan keikhlasan dan kesemangatan walaupun tanpa ada modal secara pribadi. Saya tidak punya seperti Mas yang disampaikan Mas Soho, memang luar biasa. Modalnya ada, keberaniannya ada, dan inisiatifnya juga ada, dan keberaniannya juga boleh diandalkan. Itulah sebagai kepala desa Milutang sebagai contoh ya seperti itu, nggih. Tidak kepala desa itu melempeng di kandang terus di kantor tok ya pada belombo zaman siki. Bahasanya lugu ya nggak boleh lah kayak gitu. Inspirasi saya secara pribadi, pengalaman ini memang luar biasa, dan mungkin dari hal yang tadi disampaikan terkait dengan bagaimana cara kita mencari dan menggali anggaran masuk ke desa. Contohnya ya seperti itu tadi yang diceritakan, semuanya sudah dengar lah intinya. Yang selanjutnya terkait dengan penggunaan anggaran juga kita sesuai dengan apa yang jadi aturan dan peraturannya, itu memang harus dijalankan. Yang saya sampaikan di sini kan kita diskusi lagi terkait dengan bagaimana inspirasi di desa itu juga disesuaikan. Tidak mungkin desa saya mengikuti yang ada di sini, itu kita harus menyesuaikan. Contohnya saya pribadi juga seorang bisnis lagi, saya bekerja di samping kepala desa juga saya punya pekerjaan gawe lemari Mas, etalase. Kalau kusen di gedung-gedung ya mungkin saya masuk ke situ lah. Kalau Mas Wovo ada ya mungkin boleh juga menawarkan jasa ini. Itu lagi intinya ya. Iya, di samping kita nggak bahasa kepala desa itu harus dihargai banget. Oke, jadi tidak seperti itulah. Yang sebenarnya inspirasi yang saya saat ini peroleh menjadi inspirasi pribadi, insya Allah akan kami ikuti cara-cara yang Mas Woho jalankan di desa sini. Mungkin itu. Terus yang selanjutnya terkait dengan perangkat desa kami, Pak, kadang-kadang Mas Woho, ketegasan kami yang sudah kami sampaikan ataupun kami berikan kadang-kadang tidak dihiraukan. Ini bagaimana tindakan-tindakan yang mungkin di tempat panjenengan sama mungkin sebagai kepala desa mestinya punya posisi yang sama. Tindakan mungkin itu yang menjadikan keseganan ataupun mungkin perangkat itu nurut dengan kita itu, kita juga sudah berupaya. Jadi sharing kita di pekerjaan. Kalau yang lain mungkin kita adanya BUMDes, kita juga sudah upaya lah. Kita udah upaya, udah usaha untuk bagaimana untuk meningkatkan penghasilan, itu yang jelas. Watak saya juga dagang, kami menggunakan PADes-nya ataupun mencari PADes itu dengan cara membuat kios yang ada di tepi jalan. Itu kebetulan kami sudah buatkan dan ada 5 kios yang alhamdulillah sebagai PADes. Itu yang ada. Karena desa itu mawacara lagi, tidak mungkin disamakan. Jadi kita harus juga mengikuti dan melihat situasi dan kondisi di desanya. Kalau di sini memang luar biasa, trik cara penggalian itu yang menjadi inspirasi saya. Ben kepriwe caranya aku melu seperti itu ya. Inilah hari ini saya pelajaran. Mudah-mudahan. Contoh di Kaligonang, Sela Kambang yang saat ini lagi nomor 1. Anggaran dana itu masuknya luar biasa. Itu pun penggalian sudah oke lah. Mungkin tidak jauh. Bagaimana juga saya selalunya belajar. Intinya seperti itu. Dan alhamdulillah juga saya yang kedua ini, periode yang kedua. Mungkin Mas Soho mau lanjut ya, kayaknya aja jadi kades Pak, lebih di atas kades lah. Saya doakan seperti itu. Yang jadi DPR ataupun jadi bupati mungkin nanti inspirasinya kita mengikuti kayak gitu. Apapun kita mudah punya lubang lagi gitu loh. Ada channel lah intinya seperti itu. Memang kalau kita penggalian anggaran itu yang pertama punya channel, punya taman, dan kita harus bagaimana cara untuk penggalian tersebut. Mungkin itu inspirasi saya pada hari ini. Terima kasih, matur nuwun, dan selamat untuk Mas Woho sebagai kades ini bisa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu inspirasinya bersama masyarakat selalu ada dukungan. Amin nggih. Mungkin itu nggih. Terima kasih, matur nuwun, dan mohon maaf kalau saya banyak salahnya, yang disengaja maupun yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nanti
dilanjut tuhure mengko sisan karena tanggung ki dhuwur dhisik yang kok dadi tandhae terputus wong anu musafir kan berapa Pak waktu dhuwur kan isi mendem Jawa nggih nanti di pisan rampungi ya Gus Lukman kita